Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap dalam perlindungan Tuhan.
Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan atas kekuatan, kesehatan, bahkan napas hidup yang Tuhan berikan. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau menanggalkan segala beban kami. Kami mau melupakan segalanya Tuhan. Kami mau fokus datang ke hadirat-Mu. Kami mau fokus berjumpa dengan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang ambil alih kehidupan kami saat ini, ibadah kami pada saat ini. Biarlah urapan Allah terus terjadi dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semua puji-pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu, kami sadar Engkau kudus adanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semuanya Bapa, yang ibadah online pada saat ini, kami yang di rumah-rumah, kami percaya dimanapun kami berada, kuasa Tuhan tidak pernah terhalang oleh ruang dan waktu. Kami percaya urapan Tuhan turun atas rumah-rumah kami. Bahkan kami akan menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berkati kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Biarlah seturut kehendak dan rencana-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tanganmu, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara yang kasih. Hari ini kita masih diberi waktu saudara untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menyembah Sang Raja Damai, Yesus Kristus namanya. Dimanapun saudara berada hari ini, mari berikan waktu saudara untuk menyembah Tuhan. Datang bawa segenap hatimu untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat hari yang baru.
Dimanapun kami berada, kami mau berjumpa dengan Tuhan. Biar Roh-Mu Tuhan yang kudus, itu yang kami nantikan hari ini, mengalir buat setiap hati kami, mengalir dalam setiap rumah kami Tuhan, untuk melawat setiap kami. Kami percaya kehadiran Tuhan memulihkan setiap pribadi kami, memulihkan setiap hati kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang terindah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mencari wajah-Mu hari ini bersama keluarga tercinta kami. Yesus, haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Dengan sungguh katakan dari hatimu sama-sama, Kau yang terindah di dalam hidup ini, Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi ku
air kehidupan yang gak pernah kering, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Yesus. Engkau sanggup mengubahkan segala sesuatu yang tidak baik menjadi mujizat yang baik. Itu Engkau ya Tuhan. Itu Engkau ya Abah. Terima kasih. Jangan pernah lepaskan tangan ini Tuhan Yesus. Hadirat-Mu selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Oh syekh haleluya. Kami akan menyembah Tuhan seumur hidup kami. Jesus. Puji,
segala pujian, penyembahan, pengagungan dari setiap hati kami hanya kami persembahkan bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan Yesus Allah hadir senantiasa menyertai kami. Engkau Allah Immanuel, Tuhan Yesus selalu beserta kami. Apapun keadaan kami, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pemulihan demi pemulihan terjadi atas setiap hidup kami, atas keluarga kami Tuhan, atas usaha kami, atas pekerjaan kami. Ada kuasa Allah yang dahsyat terjadi Tuhan. Kau tak pernah ninggalin kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita sebab kasih Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya Dia Allah Immanuel, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara percaya di tengah kesulitan hari-hari ini Dia selalu hadir saudara. Saya sungguh merasakan saudara yang makasih. Masa-masa ini masa-masa sangat sulit dari segala sisi, tapi Tuhan selalu mencukupkan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersuka cita sebab kasih Tuhan selalu baru saudara yang terkasih. Mari bertepuk tangan, lihat keluargamu kiri kanan. Katakan, yuk kita sama-sama sukacita di hadapan Tuhan. Ekspresikan sukacitamu sama Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi banget kasih langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi dari awal katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi membatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus ajaib. Amin. Besar. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi banget kasih langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Amin. Biar setiap hati kami bersyukur selalu Tuhan. Ajaib Engkau.
Kasih setia Tuhan selalu baru buat saudara dan saya, men. Itu yang menjadi kekuatan kita hari-hari ini. Gak ada yang lain, saudara yang kasih. Hartamu bukan menjadi kekuatanmu, saudara. Tapi damai sejahtera Allah, perlindungan, penyertaan Tuhan, itu menjadi kekuatan saudara dan saya, men. Haleluya. Mari lebih lagi mendekatkan hati kita sama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Aziz Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu saudara boleh membawa persembahan saudara. Mari tabur yang baik di hadapan Tuhan. Saudara bisa transfer ke rekening yang sudah ada, atau saudara bisa masukkan ke amplop dan diserahkan ke gereja. Haleluya. Mari siapkan hatimu, ditaburi dengan firman Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas setiap persembahan anak-anak Tuhan hari ini. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Yesus, terima kasih. Mau Engkau selalu pernah layu.
kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini kami berada di Pantai Sunari, Pulau Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami di sini kan dalam rangka misi untuk berdoa bagi datangnya kerajaan Allah di pulau ini, di Kabupaten Selayar ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Bapa, terima kasih, tuntun kami Tuhan, ajar kami untuk mengerti firman-Mu melalui renungan singkat, melalui ibadah minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Pakai hamba-Mu, kuduskan nama-Mu menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi dutamu untuk menyampaikan kerajaan-Mu. Kami akan duduk diam di hadirat mendengarkan pesan-pesan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Siapkan Matius 22 ayat 36 sampai 40. Saya bacakan buat kita semua. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah musuhmu, kasihilah sang manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang sekalian, tema kita bulan ini ialah menginjil. Dan minggu ini kita akan berbicara tentang mengapa kita harus menginjil. Injil artinya menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, ada 3 dasar mengapa kita harus menginjil. Yang pertama, memberitakan Injil Allah adalah kehendak Tuhan sendiri yang telah dituangkan dalam satu perintah amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, dan ajarlah mereka seperti yang kuperintah kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai ke akhir. Jadi kehendak Allah itu supaya kita orang yang sudah ditebusnya dari segala dosa dan membawa kita dalam kerajaan Allah di muka bumi ini, yang nantinya kita akan bersama-sama dengan Yesus di kerajaan surga yang mulia, yang baka, yang selama-lamanya. Itu telah menjadi suatu perintah bagi kita orang percaya untuk datang kepada Yesus. Jadi melakukan pekerjaan Tuhan melalui penginjilan. Penginjilan itu luas di hari-hari ini. Seperti yang kami lakukan sekarang ini, kita kesini untuk berdoa. Karena segala sesuatunya kalau dimulai dengan doa, maka di alam nyata itu pasti terjadi. Saya percaya itu. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, dasar kedua itu karena desakan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita dibaptis, maka kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus adalah penuntun hidup kita yang membawa kita kepada berkat-berkatnya yang berlimpah-limpah. Tetapi Dia mau kita melakukan seluruh kehendaknya. Dan dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26-9, di situ diceritakan, dikisahkan tentang seorang sida-sida dari Ethiopia yang berjalan pulang. Nah, di atas kereta itu dia membaca tentang kitab Yesaya. Dan apa yang dia dapatkan dari situ, dia sungguh tidak mengerti, saudara-saudara, tentang kitab Yesaya itu, sehingga dia bingung-bingung. Dan dalam kebingungan itu Roh Kudus tahu, karena dia tahu isi hati manusia. Lalu dia menyuruh Filipus untuk pergi
untuk pergi menemui orang itu di atas keretanya. Dengan cara Tuhan, Filipus dibawa, diliputi dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26-40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menuruti jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala bendahara Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas itu dibacakan berbunyi seperti berikut, seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya, dan siapa yang akan menceritakan asal-usulnya sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepadanya, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang mati, orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihatlah di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari dalam air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Saudara-saudara, mengapa Injil harus diberitakan, disampaikan? Karena seperti kisah tentang sida-sida ini, kalau tidak ada Filipus yang menjelaskan tentang masalah domba ini, yang seperti keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya, maka sudah pasti dia tidak tahu itu adalah Yesus Kristus. Tapi setelah diterangkan, dia mengerti, dia minta dibaptis, dan kita percaya firman Tuhan dikatakan bahwa orang yang kau mengaku dosamu dan memberi dirimu dibaptis, maka engkau akan diselamatkan. Haleluya. Itu yang kedua, saudara. Nah, yang dasar yang ketiga ialah dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, 1 Yohanes 1 ayat 6 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdosa dan tidak melakukan kebenarannya. Nah, saudara-saudara, kita harus hidup dalam Yesus. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdosa dan tidak melakukan kebenarannya. Kita harus hidup seperti Yesus hidup, saudara. Yesus hidup itu kita bisa banyak belajar dari segi etika, dari segi doa, dari segi pujian penyembahan, dari segi kasih. Luar biasa. Nah, dalam hal ini, Yesus hidup itu tidak membeda-bedakan strata masyarakat. Semua dilayani dengan baik. Bahkan kehidupannya itu menjadi berkat ketika seorang perempuan 12 tahun pendarahan, hartanya sudah habis, dijual untuk berobat supaya dia sehat. Dan dia beriman bahwa asal ku jabah saja ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan ketika Yesus lewat, dia jamah dan dia sembuh. Saudara-saudara, karena Yesus adalah manusia dan dia juga membawa hadirat Tuhan, sehingga dikatakan bahwa dia juga manusia 100%, tapi dia juga Allah 100%. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita menjadi buah yang menghasilkan, menjadi pohon yang menghasilkan buah.
Yesus tidak melakukan apa-apa, tapi ketika orang menjamah dia, orang itu disembuhkan. Seperti dalam Kisah Para Rasul kita tahu bagaimana Petrus hanya bayangannya saja lewat orang sembuh. Bagaimana Paulus hanya jubahnya dan sapu tangannya orang dipakai orang, ketika dia tidak ada, orang itu sembuh. Luar biasa, dahsyat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah 3 hal dasar mengapa kita harus menginjil. Yang pertama, karena itu perintah Tuhan dan itu kehendak Tuhan. Yang kedua, karena desakan dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini. Tubuh kita ini selalu saya perkatakan perkataan Paulus bahwa dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah, bait Roh Allah. Jadi mari kita menjaga tubuh kita ini seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang kudus, hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita jaga seluruh perbuatan kita, kita jaga kehidupan kita, perkataan, jiwa kita, hati kita kepada Tuhan, supaya kita senantiasa hidup dalam tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita wajib hidup seperti Yesus hidup. Mungkin tidak bisa 100%, tapi paling tidak ada satu sisi, yaitu mengasihi jiwa-jiwa. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Sebelum kami datang ke Pulau Selayar ini, berbulan-bulan, 1 tahun lebih saya berdoa untuk Pulau Selayar ini. Dan kita datang, hambatannya banyak, terutama dari perjalanan. Tapi sampai di sini tidak ada rintangan yang berarti dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami losmen wisma yang murah tapi bersih, bertaraf hotel. Kami juga bisa sewa motor, tidak seperti waktu di Amuntai, Kalimantan Selatan, kami harus jalan kaki. Dan puji Tuhan, hari ini kami berada di tempat yang paling indah, namanya Pantai Sunari. Pemiliknya ini adalah orang Bali, tapi istrinya itu orang Selayar. Sehingga pada zaman sebelum pandemi, ini sangat dipromosikan, sehingga orang-orang yang ke Bali juga ke sini, saudara-saudara. Puji Tuhan. Nah, dalam hubungannya dengan Matius 22, ayat 36 dan 40 tentang hukum kasih, kita tahu hukum kasih. Kita hidup dalam kerajaan Allah di muka bumi ini, maka kita hidup dalam hukum kasih. Kita berada menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita hidup dalam Undang-Undang 1945 dengan segala turunannya. Jadi inilah yang membatasi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa kita menginjil? Karena kita mengasihi Tuhan. Mengapa kita menginjil? Karena hukum kedua mengatakan, kasihilah semua manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara-saudara, saya pernah membaca pertobatannya Stephen Tong pada umur 17 tahun. Waktu itu dia tidak mau jadi hamba Tuhan, tapi Tuhan mengatakan semua orang yang berjalan itu menuju neraka. Kau mau nggak melakukan kehendakku supaya membawa orang itu mengarahkan ke surga? Sama dengan kesaksian almarhum Billy Graham. Umur 19 tahun dia sudah keliling dunia memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Karena pada waktu dalam satu penglihatan ketika Tuhan memanggil dia melihat jutaan orang berjalan. Tapi ujungnya itu masuk dalam api yang menyala-nyala, dalam neraka. Oleh karena itu dia menangis, Tuhan kasihani mereka. Sampai di saat itu Tuhan bilang, kau ikut aku. Dan dia mengambil kesimpulan, memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan dia membawa orang kepada Injil, kepada Yesus itu berjuta-juta. Bapak dan Ibu sekalian yang berkati Tuhan, mari kita menginjil. Kalau uang kita tidak bisa pergi karena pekerjaan kita, karena umur kita, karena banyak halangan, mari kita menginjil dengan doa. Karena nanti Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang mau untuk pergi. Seperti dikatakan dalam Yesaya 6. Aku mendengar suara yang mengatakan, siapakah yang hendak kuutus? Maka jawabku, utuslah aku Tuhan. Utuslah aku. Utuslah aku. Itulah sebabnya lagunya Ibu Pak Peter Parakimela dan Ibu Kristi Parakimela bersama dengan anaknya Nonon Rayon 3 Tangerang. Pada waktu acara anak-anak muda di Serpong, lagu ini muncul, saudara. Mereka menyanyikannya. Ini aku Tuhan,
Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan yang Allah Maha Besar, kami ini hamba-hambamu yang siap diutus oleh Tuhan. Tunjukkanlah Engkau mengutus kami dalam sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan kemampuan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu semua, berkati dalam keluarga mereka, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam usaha mereka. Pelihara kehidupan mereka, berikan mereka destiny hidup-Mu yang sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati sekarang. Haleluya. Saudara yang kasih, saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Mari jadikan firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita, saudara, supaya kita kuat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik buat firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sungguh diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Dari semua kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Benar Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru Tuhan berikan, buat kekuatan, buat napas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Bahkan untuk ibadah kami hari ini, baik ibadah kami online hari ini ya Bapa, kami percaya urapan Tuhan turun atas kehidupan kami, turun atas rumah-rumah yang kami tempatin untuk beribadah ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Bahkan firman yang sudah kami dengar, biarlah Bapa firman itu boleh berakar, boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman, Tuhan pakai terus pelayanan penggembalaan hamba-Mu Bapak Pendeta Nathan Karangan. Tuhan terus pakai ya Bapak. Oh Tuhan, visi yang baru, misi yang baru Tuhan tanamkan terus untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi untuk penggembalaannya. Dimanapun hamba-Mu ini akan melayani, mari ya Bapak, tanda-tanda yang heran akan Kau berikan atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Ibu Gembala kami, Tuhan terus pakai untuk menjadi tiang di dalam doa, menopang pelayanan Bapak Gembala kami. Bahkan berkati keluarga besarnya, 3 anak, 4 menantu,
ketiga menantu, bahkan keempat cucunya. Tuhan terus pakai ya Bapa menjadi saluran berkat Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, Gembala Pembina kami. Tuhan, mari Engkau pakai pelayanan hamba-Mu ini ya Bapa, khususnya untuk gereja-Mu GBI Gatot Subroto, bahkan seluruh cabang kepala dan ranting-ranting ya Bapa. Bahkan pakai hamba-Mu untuk bangsa-bangsa. Biar ya Bapa, Pentakosta ketiga yang Tuhan berikan dalam visi hamba-Mu ini dapat menyebar ke seluruh bangsa-bangsa. Berkati pelayanan hamba-Mu. Bahkan kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala Rayon 18, Bapak Pendeta Andi Markus. Tuhan pakai penggembalaan hamba-Mu, khususnya wilayah kota Kabupaten Bekasi. Tuhan berkati ya Bapak, baik agar jiwa-jiwa terus bertambah untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Bahkan seluruh gembala-gembala cabang, gembala ranting, bahkan gembala-gembala kul yang ambil bagian dalam ibadah kami ya Bapak. Tuhan pakai ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga mau berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan. Mari Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang sudah memberi, kerinduan mereka untuk menabur. Kami yakin percaya Tuhan akan menggantikan 100 kali lipat berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan berkati juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian ibadah hari ini. Tuhan pakai ya Bapak. Biarlah Bapak setiap talenta yang kami sudah miliki, biarlah ya Bapak bukan semata-mata untuk menyenangkan kami manusia, tetapi biarlah menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Bahkan kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, mari Engkau urapi bangsa kami. Kami rindu pertolongan Tuhan untuk bangsa kami. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa kesukaannya Allah, yang senantiasa hidup di bangsa kami ini, hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju. Tuhan pakai ya Bapak. Bahkan seluruhnya Bapak, sampai ke lingkungan kami, RT dan RW. Tuhan pakai Bapak. Biarlah Bapak setiap kepemimpinan mereka semuanya, setiap keputusan yang mereka ambil semuanya takut akan Tuhan. Karena kami tahu bangsa kami biarlah menjadi bangsa yang memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang duduk di kursi pemerintahan, Tuhan pakai mereka menjadi penjala-penjala manusia di dalam kedudukan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami mau berdoa untuk ibadah-ibadah kami satu minggu ke depannya Bapak, baik secara online maupun offline, semuanya biar ya Bapak Engkau pakai menjadi pelayanan yang luar biasa, ibadah yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan berkati seluruh umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah kami hari ini dimanapun mereka berada ya Bapak. Kami tidak tahu apapun yang menjadi permasalahan pribadi lepas pribadi, tetapi kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami, tanda kami menyerah, Tuhan akan turun tangan memberkati kehidupan kami, memberkati usaha kami, memberkati pekerjaan kami. Apa saja yang kami kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Engkau memberkati kami ya Bapak. Sebelum kami menyelesaikan ibadah kami hari ini, kami rindu berkat Tuhan turun atas kehidupan kami lewat hamba-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga. Berkat yang berlimpah-limpah kasih karunia dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita, dan tuntunan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun kepadamu hari ini, yang akan membuatmu menyertai engkau, memberkati engkau dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dan dalam usahamu, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang sudah menerima berkat dan percaya sama-sama katakan amin. Siapa
kasih.